Baik, saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu pertimbangan utama dalam mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Maksudnya yaitu sebelum mengembangkan sumber belajar, kita perlu memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sumber belajar harus dapat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik peserta didik. Maksudnya yaitu karakteristik peserta didik seperti usia, tingkat pemahaman, terus minat dan kebutuhan belajar itu harus diperhatikan dalam pengembangan sumber belajar. Kemudian sumber belajar harus dirancang sesuai dengan karakteristik peserta didik agar dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Kemudian yang ketiga ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang disajikan itu harus sesuai dengan kurikulum dan standar kompetisi yang berlaku. Kemudian sumber belajar itu harus mampu menyajikan materi secara jelas, sistematis, dan mudah dapat dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang keempat itu ada teknologi dan media. Maksudnya yaitu teknologi dan media yang digunakan dalam pengembangan sumber belajar itu harus sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan kemampuan peserta didik. Sumber belajar itu harus dapat diakses dengan mudah dan memiliki fitur interaktif yang dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima itu ada evaluasi pembelajaran. Maksudnya sumber belajar itu harus dilengkapi dengan evaluasi pembelajaran yang dapat mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran harus dirancang secara objektif dan dapat memberikan umpan balik yang berguna bagi peserta didik dan guru. Kemudian referensi dari saya itu yang pertama ada Anwar M tahun 2018. Judulnya pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis multimedia pada mata pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian jurnal pendidikan agama Islam halaman 259 sampai 276. Kemudian yang kedua ada Daryanto tahun 2015 media pembelajaran Yogyakarta. Kemudian ada Suryani 2017. Ya, saya akan menjawab soal nomor 2 yaitu sebagai guru PAI saya akan mengembangkan sumber belajar berbasis multimedia untuk pembelajaran fikih, SKI, dan akidah akhlak dengan menggunakan format multimedia interaktif. Format ini dapat memudahkan siswa dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan dan memotivasi mereka untuk belajar secara mandiri. Kemudian untuk pembelajaran fikih, tema yang saya akan pilih adalah sholat. Saya akan mengembangkan multimedia interaktif yang berisi penjelasan tentang rukun-rukun sholat, tentang tata cara sholat, tentang doa-doa dalam sholat. Selain itu, multimedia ini juga akan dilengkapi dengan simulasi sholat yang interaktif sehingga siswa dapat mempraktikkan langsung apa yang telah dipelajari. Kemudian untuk pembelajaran SKI, tema yang akan saya pilih adalah kebiasaan hidup sehat. Saya akan mengembangkan multimedia interaktif yang berisi penjelasan tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan cara-cara menjaga kesehatan seperti pola makan yang sehat, kemudian olahraga yang teratur, dan tidur yang cukup. Itu multimedia ini juga
akan dilengkapi dengan games interaktif yang mengajak siswa untuk memilih makanan sehat dan melakukan olahraga. Kemudian untuk pembelajaran akidah akhlak, tema yang saya pilih itu adalah akhlak mulia. Saya akan mengembangkan multimedia interaktif yang berisi penjelasan tentang nilai-nilai akhlak mulia itu seperti jujur, sabar, dan kasih sayang. Kemudian, multimedia ini juga akan dilengkapi dengan cerita-cerita inspirasi dan games interaktif yang akan mengajak manusia untuk mempraktekkan nilai-nilai akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penggunaan multimedia interaktif ini dapat dilakukan di kelas sebagai media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Selain itu, siswa juga dapat mengaksesnya di rumah sebagai sumber belajar mandiri. Dengan demikian, diharapkan pembelajaran fikih, SKI, dan akidah akhlak itu dapat lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa dalam belajar. Referensi dari saya yaitu Suyanto M tahun 2018. Judulnya Pengembangan Multimedia Interaktif pada mata pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam, halaman 1-18. Baik, saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu Artificial Intelligence AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar dan menyelesaikan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Karakteristik utama AI adalah kemampuan untuk belajar dari pengalaman, mengambil keputusan berdasarkan data, dan melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Kemudian, penggunaan AI dalam pengembangan sumber belajar dan pembelajaran dapat memberikan banyak manfaat. AI dapat membantu guru dalam menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa. Kemudian memberikan umpan balik yang tepat dan akurat pada kinerja siswa. Kemudian mampu membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit. Selain itu, AI juga dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah belajar siswa dan memberikan solusi yang tepat. Namun, penggunaan AI dalam pendidikan juga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Ada kekhawatiran bahwa penggunaan AI dapat menggantikan peran guru dan mengurangi interaksi sosial antar siswa. Selain itu, penggunaan AI dalam pendidikan juga dapat memperkuat kesenjangan digital antara siswa yang memiliki akses ke teknologi dan siswa yang tidak memiliki akses teknologi. Kemudian referensi yang saya dapat di Liu Ye 2021, judul artikel Intelligence in Education, halaman 4-19.